Halo Halo warga warga kampus, kampus. balik lagi di Kata Mereka. Kata siapa? Kata Mereka. Tahu sepi banget sih. Nggak support nih. Ah, Support dong. Udah 3 episode gak ada support sih. Heran. baru mulai misu-misu. Tahu. Udah langsung aja. Jadi, yaudah, gimana? lu. Oh ya udah. Gimana Jadi sih? pada episode kali ini kami sudah kedatangan dari Makopala. Kami udah menghadirkan ketua dan wakil Dan dari wakil. Kak Takil sama Kak Putih ya Kak. Iya, betul. Halo Kak, Apa kabar? kabar Kak? Halo guys. Kak, langsung aja kali ya. Ya, Makopala itu silakan. apa sih, Kak? Jadi kita bahas Makopala itu apa ya? Ya. Makopala itu mungkin kita bahas dari sejarahnya. Itu yang pertama berdirinya Makopala itu pada tanggal 27 Maret 1982. Nah, Makopala tersebut ada kepanjangannya juga, Kak, yaitu Mahasiswa Komputer Pencinta Alam. Kenapa? Karena pada saat Budi Luhur mungkin awal berdiri, kan Budi Luhur itu kan kampus komputer. Iya. Nah, makanya pendiri-pendiri kita atau senior-senior kita itu berpikir atau membentuk yaitu namanya Makopala gitu. Nah, Makopala sendiri itu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di bidang kepencinta alaman. Nah, untuk Makopala sendiri itu terbagi ada 2 kegiatan. Kegiatan proker dan non-proker. Dan kegiatan proker juga itu dibagi 2 lagi. Jadi ada kegiatan unggulan dari ketuanya dan ada kegiatan dari tahunan Makopala. Nah, untuk itu yang unggulan dari Makopala untuk ketua Makopala untuk saat ini itu ada kemanusiaan, yaitu kita ingin membuat atau infrastruktur membuat jaringan kampung WiFi, yaitu nanti akan dilaksanakan Oktober tanggal 10 di tepatnya di Bogor alias di Jonggol tepatnya sih. Nah, itu kita membuat kampung WiFi. Terus yang kedua ada kegiatan rutin Makopala itu ada yang pertama kaderisasi itu dari setiap mahasiswa baru datang sampai menjadi anggota kita. Kemudian ada kegiatan rutin ulang tahunnya Makopala atau kita biasa sebutnya Jambore. Dan kemudian terakhir ada kegiatan besar juga sih, itu buat kaderisasi ada namanya Pendidikan Dasar Makopala atau PDM. Mungkin dari kegiatan sih itu kurang lebihnya, Kak. Nah Kak, dari Makopala itu sendiri kan dari Kakak udah sebut kayak kegiatan-kegiatannya gitu ya Kak. Nah kalau misalkan tadi kan Kakak pernah sebut gitu Makopala tuh mahasiswa pencinta alam gitu lah ya. Nah Kakak tuh suka nggak sih Kak kayak ada rafting, Oke. terus kayak semacam-macamnya kayak gitu Kak, atau main ATV-ATV-an gitu? Oke. Ya berarti kan nggak secara langsung mungkin kita jelasin lagi ya. Iya. Makopalanya itu mungkin ada 4 divisi sih, divisi kegiatan. Itu ada pertama ada mountaineering atau gunung hutan, kemudian ada rafting atau arum jeram, kemudian yang ketiga ada caving atau susur goa, dan terakhir adanya rock climbing atau panjat tebing. Nah, itu mungkin nanti di non-proker itu, mungkin tadi kita flashback kan ada kegiatan non-proker juga. Nah, itu biasanya kegiatan non-proker itu biasa kita libatkan dengan kompetisi-kompetisi Makopala. Yaitu Makopala sendiri, kita sih lebih sering ada 3 kategori yang sering kita ikutin lomba. Itu ada yang paling pertama panjat tebing, yang kedua ada orienteering, yang ketiga ada arum jeram atau olahraga arus deras sih. Nah, kita sih untuk saat ini panjat tebing sendiri ada dari anggota Makopala itu khususnya pada saat ini lagi ada event dari EFSC, yaitu ada di SCBD, lagi bertanding nih, ada nama anggota kita Rajia Salsabilah. Nah, beliau itu dari lomba kategori speed. Nah, beliau ini lagi bertanding nih. Mungkin buat teman-teman semua minta doanya dan bantuannya untuk negara kita, karena event ini event mancanegara atau internasional mungkin, karena kita bisa, bismillah Budi Luhur sendiri khususnya dari Makopala bisa membantu support atlet buat teman-teman seluruh Tepuk tangan dunia, dulu dong, gitu. semuanya dong. Kapan lagi tuh Makopala wakilin Indonesia? Keren banget. Iya. Kalau speed itu berarti dia ngejar waktu ya? Ada Lebih cepatnya sih sampai ke top atau Iya, atas tuh, cepet-cepetan. lebih Cepet-cepetan cepat-cepatan. naik atas, Iya, ya. begitu sih untuk nggak secara langsung atau garis besarnya ya. kalau kayak gitu ini nggak sih Kak, resiko cederanya lebih tinggi nggak sih Kak? Kalau untuk resiko cedera mungkin lebih tinggi, tapi karena setiap kan beliau udah masuk kategori atlet ya. Iya. Kalau atlet itu kan ada namanya program atau kegiatan kayak latihan khusus gitu, ada campnya juga gitu ya kan. Nah, itu biasanya dia juga udah fokus tuh, ada namanya pelatnas, pelatihan nasional, dilatih, dibimbing sama
dinaungin ada namanya FPTI. FPTI yaitu Federasi Panjat Tebing Indonesia yang kita collab Makopala dengan FPTI karena kalau sudah di luar atau olahraga udah di umum gitu nanti dinaungin oleh FPTI itu gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang kayak hiking, terus diving gitu-gitu. Iya ya, benar. Rafting sih Rafting, lebih sorry. Itu biasanya pembekalan sebelum ikut kegiatan itu biasanya apa aja sih, Kak? Oke, kalau untuk gunung hutan, mungkin kalau gunung hutan sendiri sih paling pertama banget mungkin nih semuanya untuk kegiatan pencinta alam ya. Yang pasti pertama fisik. Karena kita harus siap untuk fisik itu kan karena mau medan bagaimanapun, cuaca bagaimanapun ya kita harus kondisi emang siap. Mau ada medan panas, dingin dan lain sebagainya kita harus panas. Iya, betul. Nah, untuk masalah itu sih misalnya ada cedera balik lagi. Itu balik lagi dengan program atau latihan dari Makopala sendiri. Nah, itu biasanya kita ada kalau untuk yang anggota baru ada namanya panitia penerimaan anggota baru, itu mereka dilatih oleh mungkin lingkup kecil ada PPAB disebutnya. Nah, untuk kalau yang udah jelas jadi anggota, itu ada nanti digodok oleh kepala divisi. Dan untuk prestasi, ada namanya bagian bina prestasi atau binpres, gitu sih semuanya. Nah, Kak, tadi kita udah ngomongin tentang Makopala, terus pengalaman yang atletnya. Kalau dari Kakak sendiri nih, Kak, punya nggak sih Kak pengalaman yang membekas itu di Kakak waktu mengikuti kegiatan dari Makopala ini sendiri? Oke, kalau dari saya pribadi sih yang sangat membekas dan keren banget. Ada jadi namanya setiap kita masih anggota baru itu dituntut atau Makopala sendiri dan PPAB meminta untuk anggota yang baru itu membuat mungkin perjalanan besar. Kalau orang bilang disebut ekspedisi, tapi mungkin kecil karena lingkupnya masih Makopala yang itu ya. Jadi kalau saya pribadi itu karena saya divisi Arum Jeram sendiri, itu kerennya saya bereksplorasi di bagian sungai itu, ternyata Indonesia itu wah sangat keren karena khususnya saya kemarin perjalanan itu di Sukabumi alias di Sungai Citarik. Nah, itu kita melipirin tuh karena kalau Arum Jeram sendiri sebelum kita turun menelusuri sungai, kita harus ada namanya pemetaan atau mapping. Jadi sungai itu kita petakan. Jadi nanti setiap kita turun, kita harus lewat jeram mana. Jadi karena di setiap sungai itu entah ada trainer atau pohon tumbang gitu, atau kemudian ada batu besar. Nah, kita makanya sebelum kita menelusuri sungai, kita harus mapping dulu. Jadi mapping fungsinya untuk apa? Nanti perahu kita lewat mana begitu. Takutnya kan kenapa-napa. Yes, betul. Gitu sih. Untuk kakaknya? Kalau dari saya pribadi sih belum lama ini ya kemarin ke hutan, ke gunung, ke daerah Bengkulu kalau Sulawesi. Bengkulu mana? Sumatera. Bengkulu. Ya? Sumatera Selatan. Iya. Jadi gunungnya itu menghimpit Palembang dan Bengkulu ya? Iya. Iya. Gunung apa? Di perbatasan. Jadi puncaknya itu dia ada di perbatasan Palembang dan Bengkulu. Kemarin sih ya yang nggak bisa dilupain sih ya kena gempa itu sih di atas. Iya. Jadi waktu Kakak lagi itu ada gempa gitu tengah-tengah. Ada di gempa itu kebetulan kita habis evaluasi kegiatan kan tuh malam, nggak lama ada goyang-goyang gitu. Saya kira apa kan ya? Saya tetap nama teman saya ketawa kan, dikira ada goyang-goyang lagi asik. Kagak taunya ngeliat yang lain lagi istighfar, astagfirullah. Ya ternyata beneran gempa itu emang. sih yang paling nggak bisa lupain. Ya lokasinya mereka baru banget jalan itu di Gunung Patah ya. Gunung Patah. Ketinggiannya berapa? 2800-an. 800 mdpl. Itu kalau itu sesek nggak sih Kak? Pasti gitu kalau di atas itu? Belum sih, kalau 2000-3000 sih. Belum ya? Belum. Cuman hawanya aja beda, dingin. Awalnya. Iya. Mungkin kadang suka kalau perbedaan suhu tuh kuping kayak agak gimana gitu kalau perbedaan suhu. Iya pengang gitu biasanya kalau udah. teman-teman sering ke puncak tuh kalau udah masuk daerah puncak kan kadang kuping suka teng. Oh iya. Iya itu. Jadi karena udah perbedaan suhu dan tekanan ketinggian. Iya gitu sih. Sebaliknya nanti. Kalau misalnya dengar cerita dari orang kan kalau yang hiking naik gunung gitu suka ada cerita-cerita horor gitu ya, mistis gitu ya, dikaitin gitu ya. Pasti ada. Mungkin atau itu kenapa sih Kak di Indonesia itu kayak pendakian atau penjelajahan alam itu selalu hal mistis gitu. Iya sih, sebenarnya mungkin dari saya pribadi, nanti mungkin dari teman saya. Kalau saya sendiri sih oke, emang di mana aja kita harus menghargai kultur atau budaya di sana ya, dan
Intinya sih boleh yang kita ambil, mungkin kecuali foto yang boleh kita ambil. Dan boleh kita tinggalkan ya cuma jejak kaki aja. Selain itu tidak boleh diapa-apakan. Dan pada intinya kalau saya pribadi sih, kalau mendengar hal mistis kayak gitu, ya mungkin ada, benar ada. Tapi kalau saya pribadi itu belum pernah ada dari teman-teman, atau saya naik gunung tuh belum pernah ada yang sampai ke situ. Mungkin nanti bisa diceritakan karena dia udah pernah. Nah, kalau kita sendiri sih, kita lebih suka sebenarnya bukan gunung-gunung umum gitu. Jadi kita lebih suka kayak mungkin yang hutannya lebat. Iya, hutan lebat dan ya nggak ada orang sama sekali gitu. Buka jalur. Tapi pada intinya kita buka jalur itu bukan berarti kita nebang pohon sembarangan, tidak. Kita itu buka jalur sesuai yang batang-batang atau pohon-pohon itu yang istilah cepat tumbuh. Nggak mungkin kita tebang liar atau apa, bahkan itu nggak mungkin. Kita juga gitu sih. Sebadan kita aja, sebadan kita buat lewat jalan gitu sih. Kadang kita memperbaiki pemikiran teman-teman semua nih, kadang buka jalur kita sembarangan nebang-nebang. Ya gitu sih. Kalau dari saya sih lebih suka gitu. Untuk mistis mungkin nggak ada. Tapi kalau sekiranya kayak suasana hutan itu keren sih. Apalagi kalau malam ya kan. Cuma ada kita sendiri doang gitu di hutan. Mungkin kalau teman saya bisa jelasin nih, kalau dia kan. Coba. Kalau hal mistis sih, ya alhamdulillah sih saya nggak kena sih kemarin yang ke Gunung Patah tuh. Karena saya posisinya pada saat itu langsung tidur. Jadi teman saya yang ngalamin. Jadi dia kebangun kan tuh malam-malam. Setelah itu ya dia kayak ngeliat siluet gitu, siluet gede terbang, nggak ada kakinya. Kayak gimana sih, set gitu terbang. Di luar tendanya? Iya, di luar tenda sama di belakangnya tuh kan kayak kalau dia bentuk bayangan doang tuh kalau di balik layar kan. Kayak gitu. Ya baik. Alhamdulillah sih saya nggak kena. Sebenarnya itu cuma anduk terbang gitu. Naruh di jemur. Iya itu sih aneh ya kalau masing-masing. Kadang-kadang di tinggi gitu kan kita kan suka pikir gitu ya. Sebetulnya kan karena kalau lagi naik gunung itu kan lagi sendirian. Tiba-tiba mikirin kayak kehidupan itu gimana. Iya betul. Temen-temennya kampus sekarang tuh gimana gitu kan. Oke. Jadi mungkin itu bisa ngejawab juga pertanyaan teman-teman yang kayaknya yang punya pikiran kayaknya kalau tiap naik gunung tuh pasti ada hal mistis ya. Ternyata nggak semuanya. Iya, enggak dong. Kalau semuanya hal mistis kan enggak kan pasti kayak kalau naik gunung tuh deket banget gitu sama ada apa gitu loh. Ya kan dari Mako paling sendiri udah menjelaskan. Iya, itu kan bisa menjawab. Berantem nih. Jangan disugesti. Itu udah menjawab ya. Iya, sugesti sih yang penting. Juga itu kan alam ya, jadi kita nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh berusaha. Iya, benar. Punya. Yang penting kita ngejaga dan kita niat baik ke sana tuh mau ngapain. Iya. Itu aja paling. Oke, teman-teman. Mungkin kalian sudah mencipta dengan alam kan, masa nggak cinta sama game sih? Gimana kalau kita? Iya benar. Nyambung kan, masing-masing nyambung kan. Gitu dong. Selain cinta alam, kita juga harus cinta game. Cinta game. Langsung aja yuk kita main game kita sama. Pindah ke segmen game. Oke. Langsung. Oke guys. Ya, kita sekarang udah ada di segmen game. Di game kali ini kita agak berbeda dengan game-game yang sebelum-sebelumnya ya. Karena sebelumnya kan tebak kata, sekarang krunya lebih prepare. Jadi namanya tebak gambar. Wah, sangat beda ya. Tangan dong. Kayak kurang lebih sama aja deh, cuma beda doang. Iya. Nah, gimana sih nih krunya nih? Apa yang beda? Kita langsung mulai aja kali ya gamenya ya. Gambar pertama. Siapa dulu nih? Dari mana? Oh ya, kita sweet dulu deh kayak. Ayo. Apa nih, sweet biasa atau sweet Jepang? Sweet Jepang. Oke. Nah, ya. Ini selalu kalah sih. Oh, yang itu duluan gitu yang menang? Ya, yang terakhir? Oh, kita ganti-ganti aja. Tebak duluan. Nah. Jadi ini satu gambar satu tim atau ganti-gantian? Ganti-gantian. Oke. Satu gambar berapa menit durasinya? 2 berapa? 3 kali nebak ya? Hah? 7 detik. Hitungin dong. 10 dong. Hitungin dong. Apa 10 itu? ya? Gambar pelan sama peta lampu. Oh. Yes. Pelan sama apa? Itu nomor berapa sih? Gue tahu nih. Oh, langsung nih, boleh jawab ya? Boleh. 5. Oke. Gambar pertama pelampung, pel dan lampung, pelampung. Coba jawabannya. Betul? Benar apa salah, Ju? Betul.
Kayaknya terlalu gampang ya. Ini agak takut giliran bagian kita susah ya. Kadang-kadang emang kayak gitu dia, benci banget sama hostnya. Dikasih yang susah kita. Pembunuhan nih. Langsung aja ya soal kedua. Nah kan baru ngomong kan. Apa itu? Itu apa? Apa itu? Siapa nih? Itu Nunung kan ya? Iya. Terus Selamat. Apa? Gunung Selamat. Oh iya. Oh iya. Apa jawabannya? Gunung Selamat. Aduh curang lu. Ternyata saya bisa. Itu gampang sekali ya. Langsung aja lanjut ke game 3. Tikus sama naga. Sio tikus sama sio naga. Kita tikus juga apa sih? Hah? Ratatouille kah ya? 10, 9, Ya kan ya? 8, Itu tikus Ratatouille. 7, Tikus 6, naga. 5, Oh iya. 4, Mas 3, Dragon. 2, Gua nggak tahu lagi. Oh Eto. Eh, Nah, taruh dulu. 3. Kita yang jawab. Kita ya? Iya. Ada jawaban nggak? Enggak sih. Nggak tahu. Lempar skip. Kakak tahu nggak jawabannya nggak? Udah apa nyerah aja? Tahu nih. Tikus api. Tikus dimakan naga. Jalan tikus. Kayaknya nggak deh. ya. Udah nih. Ya. Curug naga. Curugnya dari mana? Curut. Astagfirullahaladzim. Wah ini kayak calontong nih sulit nih kayak calontong nih lama-lama. Di luar kotak ini. Di luar kotak. Wah. Langsung nih cepet banget ya. Dari siapa nih? Kakak gimana deh? Dari kakak apalan tuh. Apa itu? Nasi tumpeng itu ya? Nasi tumpeng. Itu nasi tumpeng bener. Emang iya itu nasi tumpeng? Tumpeng tengah laut tuh. Panen. 10, Wah susah ini anjir. 8, 7, Lu tau nggak? Perahu nelayan. 3, Katro banget jawaban begini. Nah, Pelabuhan. Belum kan kita belum nebak. Kan Emang mau nebak? ganti-gantian. Kan ganti-ganti. Oh Emang iya, enggak iya bener. Bener. ya coba next ya Gimana kan. sih? Enggak apa Masih kita. aja nggak tahu gamenya. Pelabuhan. Pelabuhan apa nih? Pelabuhan Ratu. Gimana dong? Itu kan, itu apa sih namanya? Itu Padi. bukan itunya. Emang itu padi. Jerami. Gabah. Gerabah. Jerami. Jerami. Pas. Sulit sekali. Arum jeram. Arung. Oh, Oh, jerami. iya. Arum jeram. Ya ini boleh. Aduh. Katro banget. Masih itu sama ya? Iya, salah. Aduh. Ini apa lagi? Fer, jawab Fer. Itu suara apa lagi? Matiin aja. Apa lagi itu? Enggak apa-apa, matiin aja. Ya udah nggak apa-apa. Itu apa sih? Raj. Rajutan. Tadi kan ada kata-kata yang dihilangin ya. Kayak Iya. kita harus ada yang dihilangin nih. Wow. Rajutan dansa. Dansa. Rajut disco. Apa nih? Lanjut. Gua kagak tahu lagi. Rajut. Ransel bukan Ransel. Ransel. Bukan. Ransel bener tuh Ransel. Nyerah. Oh, kalian Ah, Emang otak kita yang kecil. Labing. Iya. Walat dari mana? Walat benang wow. Oh, benang wow. Wow. Oh, gitu. Ya Allah pendek sekali ya. Aduh, clubbing, yes. Wall clubbing. Oke. Nih gimana nih satu sama guys? Oh, masih Tapi harus ada yang lagi? menang nih. Habis ya? Terus Ya, udah habis. masa seri? Gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa. Ada lagi emang ya? Mau lanjut tebak kata? Enggak lah, udah kalau gitu. Jadi sama aja Cepet nih. banget di gamenya deh. Karena susah. Nilainya satu sama. Ore. Seri. Ya udah. Iya. di luar kotak ya. Ya udah, kalau kita kan bersama nih Kak. Kita gimana kalau kita sweet aja? Buat nentuin pemenang. Iya, boleh. Iya. Susah mikir. Berapa kali shoot nih ya? Berapa kali? Ya, Tadi kan berapa kali? boleh wakilin enggak apa-apa. Fer, wakilin Fer. Iya, kan gantian. Hah, 2 kali? Iya. 3 lah. Ya udah, Tiga. 3. Buktikan kekuatan nih. Jepang. Nih menentukan kemenangan kita Fer. Coba psikolog nih dia nih. Doa guys. Doa. Pokoknya kita harus kalah. Ingat kita harus kalah. 1, 2, 3. Oke. Kalah nih, ayo. Harus Enggak kalah. ya. Harus kalah Fer. Ayo Fer. 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo. Ya lagi. 1, 2, 3. Aduh. Di bawah tekanan nih gue deh. 1, 2, 3. 3.
Oh. Akhirnya kita kalah ya. Ya walaupun mungkin Semuanya adalah pemenang, Arya. nah, di kali ini kita nggak ada pemenang, semua adalah pemenang. Oke. Pemenang itu ditentukan oleh Sweet. Iya. Apapun gamenya Sweet penentunya. Oke mungkin itu aja kali ya buat segmen game kali ini ya. Gimana? Apa mau ada lagi nggak game yang ada kan? Udah kan? Kita langsung segmen terakhir aja kalau gitu ya. Pindah segmen terakhir. Lanjut ya. Oke guys. Sono. Ya, oke lah. 1, 2, 3. Oke guys. Jadi tadi kita udah main game yang walaupun Kurang persiapan ya krunya ya. Jadi harus dipesan dengan kelincahan tangan. Iya. Gitu. Kitanya juga agak kecil lah hostnya. Otaknya. Susah loh kita. Tadi juga kita sempat ada ngobrol-ngobrol juga, ternyata seru ya jadi Makopala itu ada kegiatannya, Iya loh. ada kompetisinya juga ternyata ya kak, Iya. ada climbing, ada Betul, jeramnya. Nah kak, kalau buat mahasiswa baru nih kak, atau mungkin ada mahasiswa yang mau gabung ke Makopala, itu punya bisa kemana kak? Ada Instagramnya atau Iya sosial caranya medianya? atau syaratnya Oke. apa gitu. Kalau syarat dari kita sih sebenarnya kita alhamdulillah udah lengkap segala promosi ya. Kita sih lebih pasti selalu lihat saja atau tunggu aja di Instagram dan juga websitenya Makopala sendiri. Karena di website Makopala sendiri teman-teman bisa secara detail tahu kegiatannya Makopala, apa aja yang ada di Makopala dan prestasi Makopala dari tahun 82 sampai 2022 di sini ada karena kita membuat atau membungkus sebuah database secara lengkap. Jadi dan kalau teman-teman masih kepo, lihat ada namanya Galeri Besar Makopala itu dari gambarnya masih hitam putih sampai sekarang itu ada gitu sih. Keren berarti ya. Dari tahun 92 tuh, dari BL masih 82, 82 malah. 82. Iya. Lama banget. Gila, kita belum lahir kali itu ya. Iya. Belum emang. masih nunggu kapan dijadinya ini. Iya, karena Makopala sendiri ya mungkin karena kita nanti ada anggota atau punya nomor anggota sendiri, jadi kita siapapun ya ini sedikit melebar ya, ada oknum-oknum yang di luar bertanggung jawab, teman-teman boleh ngelihat sendiri misalnya ada nama ini, kalau mereka bukan anak Makopala, teman-teman gak usah ladenin atau hiraukan gitu. Jadi teman-teman bisa cari aja juga di website. Jadi di website sendiri ada semua list nama-nama anggota, teman-teman tinggal cari aja. Kalau bukan berarti dia nggak muncul gitu namanya sih website Makopala. Itu aja sih. Websitenya apa kan namanya kak? Website sendiri yaitu www.makopala.org. .org. Iya. Buat Instagramnya? Instagramnya itu @makopalaubl. Nanti di Ya, sini. nanti kita Iya, sediakan di di bawah sini. sini ya. Oke. Persis di tangan sini nih. Untuk Di Ngambang nih. opreknya sendiri mulainya kapan? Oprek sih kita rencana itu di bulan Oktober akhir. Oktober. Setelah mulai masuk ya? Oh iya, betul. Gitu. Ada lagi Pers, Ditunggu yang ya mau- guys. Enggak sih. Nggak ada ya. Udah. Ditunggu aja tanggal open recruitment-nya dan persiapkan dirimu. Menjadi pemuda pencinta alam Makopala. Betul. Nah, dari kita sendiri ada mungkin kata-katanya itu kita bersama-sama yaitu tangguh bersama Makopala. Tangguh Kita tunggu bersama gitu. Makopala. Oh ya kak, juga terima kasih kak udah Iya, datang ke sini. sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Juga buat Kita closing juga. gimana kalau kita tadi slogan kakak gimana? Tangguh bersama Makopala. Oke, kalau itu yang baru, tapi kalau slogan kita ada nama motonya tangkas berpikir, tanggap dan cepat bertindak. Itu moto kita. Panjang ya. Iya, Tangkas berpikir, tanggap dan dan tanggap dan cepat bertindak. bertindak. Gimana kalau kita ngomong bareng-bareng buat closingnya? Oke, siap. Lalu apa? Tangkas berpikir. Mm-mm. Pokoknya ada yang kita sebut Makopala, terus kita jawab tangkas berpikir, tanggap dan cepat bertindak. Oke. Boleh teman-teman mungkin ada yang Makopalanya atau siapa nih? Lu Oh, 1, 2, 3. Makopala, tangkas berpikir, tanggap dan cepat bertindak. Thank you guys. Terima kasih kak. Makasih warga kampus. Dadah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.